Awal tahun tersiar kabar munculnya pagar laut di beberapa wilayah laut bagian selatan Indonesia. Bermula dari nelayan bernama Holik yang bersuara mengenai pagar laut ini. Yang menjadi pertanyaan mengapa baru heboh setelah pagar laut itu berdiri. Padahal prosesnya tidak mungkin tak ada yang mengetahui. Setelah perdebatan panjang mengenai isu pagar laut ini, akhirnya pagar laut dibongkar. Hari terakhir sebetulnya yang sudah kita tentukan, kita mencari pelakunya siapa. Kemarin kita melakukan pemeriksaan, ada beberapa, dan tetapi belum ditemukan. Tapi akhirnya kita sepakat bahwa hari ini kita lakukan mulai pencabutan total seluruh pagar yang ada bersama TNI Angkatan Laut, masyarakat, nelayan, dan juga anggota dari Kementerian Kelautan. Nyatanya pagar laut bukan solusi satu-satunya, karena menjadikan pagar laut jalan keluar banyak dampaknya. Selain biaya yang besar juga bisa berdampak pada kesejahteraan nelayan. Bagi masyarakat yang tinggal di kampung nelayan Nambangan, Kenjeran, Surabaya Utara, banjirop yang datang tiap tengah bulan merupakan hal yang lumrah. Bertahun-tahun mereka bergelut dengan banjirop. Saat ombak tinggi dan angin kencang, tak jarang mereka harus bermalam di atas kapal mereka agar kapal mereka tidak karam atau hancur dihantam ombak. Rencana pemerintah untuk membangun giant seawall atau pagar laut menuai polemik pasca munculnya pagar laut misterius dengan panjang puluhan kilometer di beberapa lokasi beberapa waktu lalu, antara lain Tangerang, Bekasi, dan Jakarta Utara. Bagi warga Nambangan Kenjeran, posisi kampung nelayan mereka yang tidak berhadapan langsung dengan laut menjadikan pagar laut tidak mereka butuhkan. Namun jika tetap dibangun, para nelayan ini memberikan beberapa syarat. Beberapa pendapat nelayan dan warga kampung nelayan Nambangan ini senada dengan Haryo Armono, Kepala Laboratorium Infrastruktur Pantai dan Pelabuhan Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya. Menurutnya, giant seawall adalah pilihan terakhir untuk mencegah banjir rob, abrasi, dan penurunan tanah. Biaya pembangunan serta efek ekonominya terhadap nelayan yang terimbas langsung terlalu tinggi. Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan solusi yang mengutamakan kehidupan para nelayan, sekaligus memberikan rasa aman pada mereka. Kan kita tahu sendiri ada sea level rise, kan terus naik aja. Kita mungkin seawall tidak kita rekomendasikan. Kalau saya pertama, jika memungkinkan kita pindahkan masyarakat itu ke lokasi yang lebih aman. Jadi dengan peraturan tata ruang pantai dibenahi. Itu jika tidak mungkin tadi bisa pakai namanya beach nourishment, kita timbun pasir di situ sehingga garis pantai akan lebih panjang ke arah laut, jadi lebih tinggi ditinggikan tapi ke arah laut. Seperti itu mungkin akan lebih ramah lingkungan dibandingkan. Berkaca pada masyarakat nelayan di Kalimantan dan Sumatera, kearifan lokal berupa rumah panggung bisa menjadi solusi yang lebih murah dan aplikatif. Tiba-tiba menjelang akhir tahun, telah berdiri pagar laut beton. Sungguh luar biasa. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut.